Halo guys, welcome back to my channel, Wiheron Channel. Oke, gak terasa hari ini udah day 2 to me to struggle with my COVID, melawan COVID, pantang menyerah gitu loh. Kemarin day 1 udah gua puterin segala kegiatan gua, apa yang gua lakukan di hari-hari pertama, dan sekarang saatnya udah hari kedua. Sebenarnya sih kalau secara hitung gejala ini gue hari ketiga, tapi karena secara hasil PCR-nya kemarin ini hari kedua. Jadi oke lah, let's say this is day 2, oke? So di day 2 seperti biasa yang gue lakukan, dan lo lihat gue sekarang udah pakai sarung tangan karena CT gue rendah dan gue gampang banget menular. Jadi gue harus berhati-hati dan gue harus memegang semua benda-bendanya itu dengan steril gitu loh. Gue udah pakai sarung tangan dan juga masker tetap gue pakai, biarpun di dalam rumah, di dalam ruangan, karena lo tahu yang di video kemarin juga gue udah bilang bahwa semua keluarga gue kena, dan gue juga saling menjaga lah untuk saling menjaga untuk saling stay safe and stay healthy. Oke? So di day 2 ini kemarin gue juga udah pernah bilang yang di video pertama di day 1 bahwa gue akan makan makanan enak spaghetti kemarin kan, dan akhirnya kemarin gue beli dan gue coba. Oh my god, itu spaghetti kesukaan gue banget. Gue caburin semua bumbu, gue taburin semua saus yang ada, gue kocok, gue campur, gue makan. Rasanya wow, gak ada sama sekali, nothing. Itu kayak lo makan sesuatu yang berlendir sama yang ada kayak benang kusut gitu di mulut tuh, kayak nggak ada rasa apa, bau pun nggak ada. Harusnya tuh bau bumbu spagettinya tuh enak banget, tapi ini nggak terasa. Tapi it's okay lah ya, gue harus semangat, dan mau nggak mau ya tadi kemarin yang gue bilang, intinya lo harus banyak makan, jangan sampai lo nggak makan. Oke? Yang paling perlu adalah konsumsi makanan terus. Oke? Jangan lo pernah, biarpun memang ketika indera perasa lo hilang sama penciuman lo hilang, itu gak enak banget, tapi please tetap paksain untuk makan biar lo sehat. Nah, hari day 2 ini gue ngerasain sebenarnya ada plus minusnya. Plusnya gue batuk udah gak sering ya, dan gak terlalu sakit, dan gue gak ada pilek sih, dan nelen juga udah gak sakit. Tapi gue ada minusnya, itu gue sering cepet pusing, cepet lelah, gitu aja sih. Tapi tetap dibawa enjoy, dibawa happy, karena tetap obat yang pertama adalah hati yang gembira. Oke guys, jadi tetap gembira. Terus gue keringet dingin masih panas, nggak sesering kemarin. Jadi muncul hilang, tapi it's okay. Dan gue juga udah konsumsi obat-obatan juga, dan gue juga udah pakai Linhua. Oke, nanti gue kasih tahu Linhuanya seperti apa. Oke, di day 2 ini gue udah ngelakuin tadi pagi seperti biasa. Gue bangun, yang gue lakukan ritual adalah mencuci kumur mulut dengan air garam dengan hangat. Lo minum, lo kumur-kumur, lo langsung lo muntahin lagi. Itu selang 10 menit aja lah, udah cukup. Dan itu kalau lo emang mau berani dan lo suka, kalau gue sih biasa ngebersihin hidung. Jadi kalau ada botol kecap, botol saus, itu lo bersihin dulu, lo kocok, lo bersihin, lo kasih air panas sampai itu benar-benar bersih dan gak berbau. Lo masukin air hangat, terus campur garam, lo kocok. Garamnya nggak terlalu banyak lah, 1 sendok garam juga udah cukup. Dan lo bersihin, lo semprot ke hidung, lo pencet tuh sampai ngalir. Nanti dia akan ngalir ke sini. Jangan sampai lo telan ya. Lo usahakan ngalirin ke hidung berikut. Begitu juga, itu kayak ngebersihin saluran hidung lo, pernapasan lo dari virus. Itu sih yang gue lakuin tadi pagi. And don't forget to drink the honey. Madu itu penting juga, karena antioksidan untuk virusnya itu bagus banget, madu. Dan gue juga nggak lupa untuk minum. Enaknya ya, gue tuh kayak punya kekuatan super baru gitu loh. Kekuatan gue adalah gue nggak bisa mencium apapun. Padahal gue tuh orangnya paling ngeh banget kalau nyium bau apapun, apa bau-bau yang nggak enak gitu. Sekarang bahkan kalau ada orang yang buang
angin, mungkin gue nggak akan kecium itu rasa buang anginnya itu. Jadi gue punya sesuatu yang gue banggain. Pokoknya tetap enjoy aja gitu. Dengan indera perasa hilang, penciuman hilang, gue bisa berani minum susu ini. Biasanya susu ini nih yang gue nggak pernah, karena baunya ya, kalau menurut gue baunya tuh nggak enak. Gue apapun susu tuh baunya nggak enak. Tapi dengan kekuatan baru gue, yaitu indera penciuman gue udah hilang, gue bisa minum susu apapun. Padahal karena kalau gue paling minum susu tuh susah banget, karena baunya gue nggak tahan, bikin mual. Tapi gara-gara ini hilang, wah gue enak banget minum susu. Jadi ada enaknya juga indera penciuman yang hilang. Pokoknya tetap dibawa enjoy aja, dibawa happy kayak gitu loh. Dan yang gue lakuin sih setelah itu, gue makan pagi seperti biasa, makan aja biarpun gak ada rasa, makan. Dan gue saranin sih tipsnya, kalau bisa makanan yang berkuah aja, oke? Karena itu bisa membantu lo untuk menelan kalau misalnya lo agak mual atau enek gitu loh. Karena kemarin gue juga merasa enek, tapi karena konsumsi makanan itu bener-bener penting, ya udah gue hajar aja sampai habis banget. Habis itu udah. And then setelah itu kasih jeda waktu. Ya lo bisa santai, lo bisa nonton drakor, atau lo bisa nonton YouTube gue. Bisa nonton YouTube gue tuh, ada channel-channelnya bagus. Atau lo bisa nonton drakor yang gue kemarin, Waikiki kemarin, masih ingat? Nah itu salah satu favorit gue. Atau nggak lo, kalau lo suka ya film-film, kalau bisa film-film yang bisa ngebuat lo happy deh. Yang gue bilang satu lagi, ketika lo ketawa, happy, stimulus syaraf lo itu akan relax dan bisa membuat imun lo akan semakin meningkat gitu loh. And don't forget untuk setiap bangun sebelum tidur dan selingi minum banyak air hangat. Oke, jadi hindari untuk minuman air dingin. Kalau bisa minuman air hangat untuk 14 hari ini, gue yakin. Dan kata-kata teman gue sih dan beberapa teman-teman gue yang sudah mengalami COVID ini dibilang lo akan bertahan doh, karena nanti hari ketiga, keempat lo akan drop dan semoga di hari 5 itu lo bisa mengatasi apa ya istilahnya lah, ya itulah dilemanya COVID ini kan, dia akan semakin drop. Tapi gue yakin sih gue akan bisa ngatasin bareng sama keluarga gue, karena kita saling membantu, kita saling berdoa gitu. Jadi intinya berharap terus, ya gembira aja, happy kayak gini nih. Ini salah satu cara agar gue tuh ngebuang pikiran rasa ketakutan dan rasa kekhawatiran gue gitu. Karena jujur gue manusia biasa, gue juga takut banget. Tapi yang kemarin gue bilang, kalau gue takut terus mau kapan sembuhnya gitu kan. Jadi akhirnya ya gue melakukan kegiatan yang bisa membuat gue happy gitu, membuat gue seneng, yaitu ngevlog gitu loh. Dan ini juga gue bilang, ngevlog ini gak gue buat pencitraan, buat gue nyari subscribe, like. Gue cuma bilang, yuk bagi lo di luar sana yang mungkin kena kondisinya seperti gue, gak usah takut, saling menguatkan. Seperti gue aja gitu loh. Gue ngevlog ini, gue mau ngasih tahu cara apa aja sih yang dimakan, terus apa aja sih lo lakuin selama lo kena COVID itu. Lo di rumah ngapain aja sih Bang Wirun? Obat-obatan apa aja sih yang lo menurut kira lo, dan aktivitas apa aja gitu loh. Lo bisa ngelakuin aktivitas, lo bisa baca komik, lo main game gitu. Lo lakukan aktivitas yang bisa ngelupain kalau lo tuh udah ada kena COVID gitu loh. Karena gue kemarin tadi main game dan kebetulan itu ngelupain gue sejenak. Sama gue ngedit video ini, video YouTube gue itu melupakan gue untuk sejenak bahwa gue nggak, gue ternyata COVID gitu loh. Dan akhirnya ya itulah kesibukan yang bisa lo buat untuk bisa menyenangkan hati lo gitu loh. And then pas setelah makan pagi ya seperti biasa makan obat. Nah, makan obat-obatan itu kemarin gue udah dapet Linhua kalau nggak salah. Sorry, gue ambil dulu ya. Nah ini Linhuanya kayak gini nih obatnya nih. Ini lo bisa di, kalau nggak salah ada juga di Tokped deh, dan ada di toko-toko Cina tuh banyak. Tapi hati-hati ya, takutnya ada yang palsu atau enggak. Ini dia. Nah, Linhua ini lo bisa makan. Kalau di sini 4 kapsul 3 kali sehari. 4 kapsul 3 kali sehari. Oke, kalau kita buka sih Linhua seperti ini nih. Nah, obatnya seperti ini. Biar lo tahu aja ya berasal Linhua tuh kayak gimana. Dan ini katanya sih termasuk keras. Jadi kalau lo bisa makannya dijedahin sama obat-obat kimia dari dokter. Nih Linhua nih. Jadi lo 4 kapsul lo makan 3 kali sehari gitu loh, sesudah makan. Dan kalau bisa lo makan Linhua dulu, baru 2 jam baru makan obat dokter gitu.
Dan ada beberapa sih yang dari tips teman bahwa kalau Linoa itu nggak baik gitu loh untuk dimakan sama dokter, obat-obat kimia. Cuma nggak tahu deh ya. Yang penting gue ngelakuin dulu aja. Kalau menurut gue kondisi gue makin drop ya gue mungkin stop gitu. Tapi so far sih gue masih oke lah ya. Oke. Nah ini yang obat Linoa gue makan. Dan biasakan kalau lo punya tempat wadah, lo bisa tempat wadah nih kayak gini nih. Ini gue ada obat-obat gue. Jadi gue bedain ada pagi, malam, siang, nanti pagi, malam, siang. Jadi bisa, jadi enak. Lo nggak usah capek-capek lagi untuk membuat gitu. Oke. Dan kalau buat obat, gue nggak tahu, kebetulan obat gue banyak banget kemarin dikasih. Nih salah satunya ini gue radang. Ini obat gue radang nih. Nih obat gue nih radang. Ini gue radang karena gue juga tadi ada radang, cuma gue udah berhenti karena udah nelannya nggak sakit. Ini buat pengencer dahak katanya. Ini apa namanya, acetylcysteine ya. Ini bayangin obat gue banyak banget semua. Terus di sini ada Ambroxol. Ini buat batuk gue. Dan lumayan batuk gue nggak terlalu batuk, frekuensinya udah dikit-dikit. Nah ini buat obat demam nih ya. Ini Amidol, ini buat demam. Jarang demam sih, tapi kadang kalau malam sering kambuh, jadi gue standby untuk obatnya itu aja. Ini vitamin D ini yang makainya ada apa? Prof D3. Nah ini Prof D3 nih, vitamin D nya nih. Oke. Vitamin D banyak banget, gue juga pusing obatnya apa nih. Terus ada Habiskan, ini antibiotik yang katanya cuma hanya 5 hari doang. Kalau nggak salah namanya azithromycin gitu loh, azithromycin gitu loh. Terus banyak dan gue ada antivirus, gue ada obat antivirusnya juga. Ini namanya kalau nggak salah ya, oseltamivir phosphate. Jadi gini obat antivirusnya nih, obat antivirusnya. Dan gue juga dikasih Bicomz. Nah gue juga ini buat pelajaran, ada nanti Bicomz dan Bicomc. Ini kan multivitamin. Nah ini Bicomz ini ternyata gue baru tahu dari temen gue yang satgas COVID bahwa ini adalah multivitamin untuk hilangnya indera penciuman dan perasa. Jadi ini penting nih buat pemulihan. Nah kalau Bicomc itu buat multivitamin, vitamin C dan lain-lain kayak gitu. Nah itu obat-obat yang gue harus makan. Dan lo harus ingat, ini ada takaran-takarannya nih. Ada 1x1, 2x1, 3x1. Jadi ingat jangan sampai telat gitu loh. Dan don't forget to always ngemil nih. Gue dapat kiriman banyak banget nih, kayak makanan semua. Kalau nanti gue kasih lihat, semua ruangan gue penuh makanan. Terima kasih banget buat temen-temen gue yang udah terus membantu gue, yang ngirim makanan dalam bentuk apapun, ucapan, doa, semangat. Terima kasih banyak, karena itu sangat berarti buat gue dan keluarga untuk tetap semangat. Oke? Bagi lo yang di sana yang mungkin dalam keadaan kondisi seperti kita, semangat, terus semangat. Gue tahu ini jalaninnya susah, berat banget. Gue ngeliat kakak gue juga sempat agak down karena dia udah muntah-muntah, udah lemes karena dia kan udah masuk ke fase D4 kali ya. Dia kan duluan yang kena kan. Kalau gue kan masih kedua, ketiga lah, masih belum berat. Tapi gue yakin dia bisa ngatasin itu karena kita saling dukung gitu loh. Dan terus aja banyak berdoa, ngelakuin kegiatan, aktivitas yang bisa ngelupain. Nonton drakor, gue udah bilang kak nonton drakor Korea yang lo suka gitu loh. Biar lo bisa ngelupain semua rasa-rasa sakit lo, karena kan di sini permainannya pikiran semua kan. Lo sakit, lo ini gitu loh, lo cemas, lo khawatir gitu loh. Dan kalau bisa stop lah untuk membaca berita-berita tentang corona, karena kan itu bisa membuat kita khawatir kan gitu loh. Dan itu yang gue lakuin. Dan seperti biasa ya, gue tadi olahraga karena kebetulan tadi hujan banget dan gak ada terik matahari. Ini nih yang gak enaknya nih, hari-hari ini pas banget gue kena COVID, dimana matahari tuh sembunyi mulu gitu, hujan mulu dari pagi. Jadinya gue memaksakan diri kita olahraga masing-masing di kamar. Olahraganya simple aja, yang menggerakkan otot dada lo untuk pernapasan. Jadi gue biasanya push up
push up gue repetisi 10 3 kali aja, jadi 30. Terus sama sit up juga repetisi 10 aja, 3 kali, repetisi 3 10 kali ini ya. Udah kayak gitu aja, simple. Jadi nggak usah terlalu berat juga, kasihan gitu loh. Nah, dan jangan lupa biasakan latihan pernapasan. Gue tahu, gue jujur honestly jangan sampai gue sesak, tapi kata teman-teman gue pasti akan mengalami fase sesak napas. Dan gue ngelakuin itu dengan cara untuk belajar pernapasan gitu loh. Gue belajar pernapasan dulu juga, gue pernah belajar salah satu kayak pelajaran pernapasan gitu loh, bahwa tarik hidung dalam-dalam, tahan di perut, dikencengin perut bawah. Ini sih katanya buat tenaga dalam ya, buat mengatur konsentrasi tenaga dalam, baru dilepaskan dari hidung lagi. Seperti itu sih. Kalian ulangin aja itu, gak usah lama-lama, 15 menit udah cukup agar rongga-rongga udara lu juga itu. Dan satu lagi tipsnya, bagi lo mungkin yang udah mulai sesak napas, biasakan lo mulai tidur tengkurap gitu loh. Jadi lo tidur tengkurap, pakai bantal di dada lo. Jadi lo tidur tengkurap, ada bantal di dada lo dan di kepala lo gitu loh. Jadi lo tidur sekarang tengkurap, karena itu bisa melegakan pernapasan gitu lah. Gue nggak tahu ya, itu gue ngambil dari semua masukan teman-teman. Tapi kalau misalnya gue ada salah, mohon maaf ya, karena gue nggak tahu, karena gue apapun yang diajarin teman gue lakuin gitu loh. Dan gue akan menyerap yang menurut gue tuh ya baik bisa gue lakukan kayak gitu. Makasih juga buat teman-teman yang masih saat ini masih ngedukung, makasih banget. Terus bilang ayo tetap semangat Bang Herun, tetap semangat lo bisa yes. Dan banyak juga murid-murid. Jujur gue pusing saat ini, tapi gue tetap ngelakuin untuk melupakan rasa pusing gue. Bener serius nih, gue pusing gue tuh kayak orang, kayak lo bayangin lo kayak naik kapal laut, terus kapal lautnya ada ombak, wah gila, kayak orang apa ya, kalau orang mabuk dibilang apa ya pusing gitulah, kayak pusing. Tapi tetap keep enjoy aja, dibawa bahagia, dibawa senang. Jadi kadang kalau kita takut, cemas, mau kapan sembuhnya, bener nggak? Dan gue juga makasih buat orang-orang dekat gue yang selalu nemenin gue. Kadang susah tidur, mereka ada buat gue, nemenin gue, malah ada yang nyanyiin gue. Biasanya gue yang nyanyiin, gue dinyanyiin. Jadi makasih banget buat teman-teman gue, sahabat-sahabat gue, orang-orang spesial gue. Makasih banget selama ini mendukung. Biarpun nggak mendukung secara material atau makanan, hanya doa dan ucapan tuh udah lebih dari cukup gitu loh. Dan makasih juga untuk teman-teman yang saat ini masih mengirimkan makanan, bahan-bahan bantuan. Makasih banget, karena jujur honestly susah banget kita untuk membeli makanan, karena gue nggak tahu juga, karena kan kita udah ditandakan bahwa keluarga ini sudah terkena COVID gitu, jadi nggak enak lah menghargai gitu loh. Dan kadang kalau gue mesen GrabFood atau anything food instan dengan online, biasanya gue suruh masnya taruh di depan, ada kotaknya gitu loh. Jadi biar nggak secara terkontaminasi, kan kena kan secara langsung, secara physically gitu. Dan kemarin sih gue juga terima kasih juga, gue udah berdoa bareng-bareng sama keluarga juga. Intinya lo saling menguatkan, saling menceriakan. Gue kadang kasih lelucon buat kakak-kakak gue kan, kalau lagi drop atau lagi down gitu loh. Karena gue bilang ini salah satu yang kocak sih, kan ada ponakan gue kan juga, karena gue bilang, Ruth yuk kita olahraga ini, senam Titan ya gitu. Si ponakan gue ketawa senam Titan gitu loh. Terus ibunya kakak gue itu, kita senam Titan kayak gimana, gue peragain itu senam Titan. Lu tau kan senam Titan, larinya Titan, Attack the Titan. Kalau lo nonton anime Attack the Titan lo tau larinya. Nah itu senam, capek lo lakuin senam Titan itu setiap pagi, itu kan semua gerak tuh, bukan gerak tuh. Lo lihat nih, kalau lihat di sini nih, ini cara lari Titan. Ada kan Titan yang abnormal larinya kayak gini tuh. Itu sih gua nggak tahu ada pikiran kayak gitu. Itu buat rangsangan happy aja sih, buat ketawa-ketawa, buat mereka nggak serius banget sih. Tapi kalau menurut gue berguna juga sih senam Titan. Jadi gerak semua, itu kan gerak. Lu bayangin larinya Titan yang abnormal itu, semua badan digoyang-goyangin. Itu kalau lu peragain 5 menit aja,
itu lo keringet dan lo ngerasa buset pegel banget itu. Cuma kocak aja, jangan sampai ke record gitu, lucu sih. Nah itu Sedem Titan lah. Oke, gue melakukan hal-hal joke, lelucon yang buat mereka ketawa lah, mereka seneng, happy kayak gitu. Jadi intinya ya keep enjoy, don't be worry lah. Oke, jangan too much thinking yang about aduh gue gimana nih, gue gimana ya, apa gue ini gitu. Emang sih ada ketakutan, ada yang banyak yang bilang nanti lo setelah covid 40% inian lo akan nurun gitu, lo pernapasan lo susah kayak gini lo gini. Ya mau gimana, yang sudah terjadi ya terjadi gitu loh. Intinya gue tetap rasa bersyukur Tuhan masih saat ini masih diberi gue masih bisa bernapas, gue masih punya kesehatan, gue masih bisa ngevlog, gue masih bisa bercerita dengan kalian teman-teman gue di YouTube. Kan itu udah suatu mukjizat gitu loh, dan gue bersyukur banget karena gue selalu berpikiran thinking positif aja gitu loh. Biarpun nih saat ini gue benar jujur gue lemes dan gue tuh pusing, tapi gue kalahin rasa semua itu dengan gue mau ngevlog, gue mau bikin video untuk menguatkan kalian gitu. Intinya lakukanlah setiap kegiatan yang menurut lo tuh enak banget lah, enjoy aja. Jadi nggak usah pikir sana sini, cemas sana sini, forget it brother. Jadi nggak usah khawatir, oke? Happy aja. Dan ya satu lagi yang gue bilang, ketika lo susah banget, oh ya tips trik yang makan susah banget tuh kayak kakak gue bilang gini, Kak, kalau lo susah makan dan lo merasa mual, lo pikirin satu makanan yang paling lo suka. Misalnya apa? Bakmi ayam. Dia kan suka banget bakmi ayam. Lo pikirin itu bakmi ayam. Lo bikin otak lo bau bakmi ayam tuh yang enak, yang ada bumbu-bumbu bawangnya itu, yang ada ayamnya itu. Lo pikirin, lo makan, lo telan. Udah gitu aja. Karena itu berhasil loh. Karena kan semuanya permainan mindset kan, pikiran kan. Jadi lo pikirin aja makanan itu dengan makanan yang lo paling suka. Karena jujur honestly gue kemarin makan makan spaghetti gue kesukaan gue, nggak ada rasa apapun. Gue udah kasih saus yang banyak, udah gue kasih saus tambahannya dia, cheese-nya dia, gue campur aduk, gue makan. Still baunya pun nggak ada, bau khas spaghetti kan. Biarpun jarak segini kan langsung harum kan, ini gak ada sama sekali. Tapi gua rangsang otak gua bahwa itu spaghetti yang nikmat banget, masih anget, kuahnya masih meleleh, rasanya masih enak. Terus gua telan dan habis semua tanpa sisa, sampai nyokap gua kaget. Karena kalau gua akan nafsu makan gua berkurang, konsumsi obat gua kan banyak. Lu bayangin aja, obat gua segini Jo. Gue konsumsi obat banyak, gue juga harus banyak minum air. Nah, nutrisi zat yang paling penting kan dari konsumsi makanan. Kalau gue nggak dibantu dengan makanan yang cukup, susah untuk pemulihan penyembuhannya, ya nggak? Jadi sekali lagi paksa aja makan. Gue yakin nih makanan snack kayak gini, coklat kayak gini pasti gue rasa nggak ada. Tapi it's okay, yang penting gue ngemil, ada masukan, ada energi. Dan jangan lupa biasakan sih makan buah nih. Ini gue udah standby buah. Biarpun rasanya nggak ada nih. Biasanya kalau gue potek gini, nih ini ada cairan ya. Biarpun gue pakai ini, gue bisa nyium nih cairan aroma jeruknya. Ini nggak ada sama sekali. Gue nggak bisa nyium aroma si jeruk ini apa. Biasanya kan jeruk kayak gini kan enak banget nih. Aroma ini nggak ada nih. Tuh sampai di tangan pun nggak ada sama sekali. Rasanya pun nggak ada. Tapi it's okay. Karena kan mungkin rangsangan indera penciuman kita nggak ngerasa, tapi kan tubuh kita ngerasa bahwa itu buah dan itu mengandung vitamin C. Jadi makan aja lah. Jadi keep enjoy gitu loh. Semua ada di sini nih, pikiran gitu loh. Jadi kalau bisa mindsetin pikiran lo lebih positive thinking. Jadi jangan nggak usah khawatir, cemas, takut gitu loh. Oke? Sama-sama mendukung. Kalau lo bener-bener sepi, lo bisa telepon teman-teman lo, sahabat lo, cerita-cerita gitu, have fun aja. Anggap aja lo lagi nggak kena covid, padahal lo lagi kena covid, tapi it's okay. Itu yang bisa ngebuat stimulus imun lo tuh bisa berkembang, bisa cepat memulihkan kayak gitu loh. Jadi itu aja sih. Dan gue sebenarnya masih ada dilema karena keluarga gue tuh udah dapat
komplit sih. Kita udah dapat mau isolasi, cuma bokap masih mau pengennya sih di rumah aja biar isomannya bisa lebih perhatikan. Ya udahlah, gue sih ngikutin kata bokap, apa yang terbaik lah gitu loh. Mau di sana mau di sini semuanya bisa, asalkan balik lagi ke diri kita bisa menghibur diri, kita selalu happy, nggak usah khawatir apapun, anything, takut apapun, makan makanan sehat, makan terus, minuman yang hangat, dan semua yang dilakukan yang bisa meningkatkan gitu loh. Makasih buat teman-teman yang nganjurin ini itu, makasih banget yang support semua, yang selalu nyemangatin gua, sampai ada yang ngirimin video dia nari-nari gitu, nari-nari kocak banget sampai semangat gitu. Bahkan ada yang ada yang memein video gua kan sempet waktu itu, kalau lo bisa lihat di YouTube gua, itu kan ada video lagu ciptaan rap gua itu yang By Corona. Itu gua masih ingat persis banget, gua ciptain lagu itu ketika bener-bener awal corona di Indonesia. Itu kalau nggak salah dari orang Depok ya waktu itu ya. Nah itu gue ciptain lagu itu By Corona, sampai ada yang memein temen gue, terus ngirim lagi, lu gimana sih lo yang bikin lagu By Corona, lo yang kena corona. Tapi kreatif. Kalau lo mau tahu lihat aja tuh di By Corona di YouTube gue ada tuh ya, gue nge-rap dengan style gue kayak gitu. Oke. Thank you banget ya buat teman-teman yang saat ini tetap terus ngedukung, ngasih positif, pikiran-pikiran positif, masih menguatkan gitu loh. Dan gue berharap sih, gue yakin sih, gue sama keluarga gue bisa melewati semua tantangan ini. Gue yakin, biarpun hari demi hari itu akan berat pasti ya, karena kan rangsangan semua indera penciuman akan drop, dan gue pasti yakin kita bisa ngelewatin ini gitu loh, karena kita saling mendukung. Intinya keep happy aja, happiness gitu loh. Don't think too much, kayak gitu aja sih. And then apalagi ya, gue sih tidur siang, tadi gue udah tidur siang, enak banget. Setelah makan tidur, gue ngerasa tidur tuh enak banget. Dan bangun, tadi gue udah makan siang juga, gue hajar linuha dulu, baru nanti habis 2 jam ini gue makan obat nih, udah siap obat. Habis makan obat, gue akan minum madu, dan gue akan ngemil, biasanya buah gue ngemil, dan itu mungkin gue tidur lagi. Mungkin sore gue exercise dikit lagi lah, exercise olahraga kecil-kecilan, terus mungkin kumur-kumur juga, mandi, makan, kayak gitu-gitu aja rutinitasnya gitu. Dan jangan lupa nonton film yang lucu-lucu, komedi gitu. Banyak kok yang komedi lucu-lucu, kayak film-film Indonesia juga banyak gitu loh. Jangan terlalu yang serius, yang sedih, yang bikin rangsangan antibody lu tuh naik stimulusnya. Jadi harus happy aja. Oke? Jadi jangan lupa pakai ini, karena ini sangat penting untuk biar nggak terkontaminasi. Dan jangan lupa beli deterjen khusus untuk mencuci baju-baju lo. Mana ada tuh deterjen khusus dijual, banyak kok deterjen khusus untuk buat mensterilizirkan, dan ada pewanginya juga gitu loh. Dan sediakan hand sanitizer sih di luar ruangan, jadi setiap melakukan aktivitas kontak fisik dibersihkan gitu loh, biar semakin terawat dan semakin keep healthy sih. Itu sih yang gue pikirin di day 2 ini. Jadi di day 2 ini ya intinya gue ya itu tadi, dan ini lihat deh, gue jujur nih, gue ngerasain hari ini. Tadi kan gue pusing, lemes banget, nggak tahu itu hilang gitu aja. Ketika gue ngomong di YouTube, gue nggak tahu itu udah hilang, pusing dan lemes gue nggak ada. Gue kayak orang biasa normal aja lagi. Nah itulah yang ngebuat kita melakukan aktivitas yang kita sukai, sehingga kita melupakan apa penyakit kita. Itu bagus sih. That's the way when you thinking your positive thinking gitu loh. Be healthy mind. Jadi nggak usah terlalu takut, cemas, khawatir, udahlah buang aja gitu. Karena hari-hari esok pasti kita akan jalani dengan indah. Intinya percaya, kita ada Tuhan yang menjaga kita ada keluarga yang saling menyayangi dan mensupport, kita ada teman-teman, sahabat-sahabat, rekan-rekan kerja yang baik. Terima kasih juga buat rekan-rekan kerja
di TIS yang selalu dukung gue. Thank you banget. Makasih banget. Udah sampai malam, ada dari jam 1 masih kasih kekuatan, masih ngasih gue joke, masih kasih gue saran ini. Setiap gue kalau ada kendala, gue telepon mereka standby. Thank you banget buat teman-teman yang udah ada buat gue. Makasih juga atas dukungan, obat-obatan, makanan dan semuanya. Thank you banget. Karena itu semua merupakan sebuah motivasi buat gue untuk gue bisa semangat dan bisa melewati masa-masa COVID ini. Oke, itu aja sih buat hari ini. Saksikan buat besok lagi untuk gue gimana perkembangan gue di day 3 ya. Oke. Semoga sih gue bisa ngelewatin. Bukan semoga lah, pastilah. Yakin, optimis. Oke guys, thank you ya udah mau dengerin, dan semoga I hope sekali lagi this video can make you feel feel peace kali ya, damai, ketawa, nggak terlalu serius. Jadi apalagi khusus buat teman-teman yang mungkin dalam kondisi kayak gue dan keluarga, nggak usah cemas. Oke, I hope this video make feel you better gitu. Jadi nggak usah, don't worry too much, don't thinking too much. Oke, thank you so much ya buat kalian untuk ngedukung video ini agar ini bisa menjadi kekuatan bagi teman-teman kita yang mungkin mengalami kondisi seperti gua, dan bagi lo yang belum kena, jangan sampai amit-amit gitu loh. Please stay healthy, stay safe. Kalau bisa jangan dululah keluar rumah, karena tingkat corona di Indonesia semakin naik bukan semakin turun. Kita sadar diri aja gitu loh. Oke, gua sekali lagi thank you banget, terima kasih. So this is my day to struggle with my COVID, melawan COVID. Siapa takut? Thank you, God bless you, bye.